Shalom dan selamat pagi jemaat kekasih Tuhan. Kita boleh bersyukur di pagi hari ini karena kasih Tuhanlah sehingga kita boleh menikmati hari baru yang Tuhan anugerahkan. Di edisi Selasa 8 Desember 2020 kita akan kembali mendengarkan bahkan merenungkan firman Tuhan melalui renungan harian dan doa bersama. Karena itu mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita berdoa. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan dan agunglah kuasa-Mu, yang selalu nyata kami nikmati hari lepas hari. Kami boleh berada di minggu Advent kedua hanya karena anugerah dan kasih Tuhan untuk mengantar kami merenungkan perjalanan kehidupan 1 tahun berlalu, bahkan dalam merefleksikan kehidupan kami sebagai anak-anak Tuhan dalam menantikan kedatangan Yesus kali kedua. Kami akan membaca firman kebenaran-Mu ya Tuhan. Terangi hati dan pemikiran kami dan mampukan kami untuk memaknai firman-Mu dalam terang Roh Kudus. Bersabdalah ya Tuhan, karena kami telah siap untuk mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan kita pada saat ini terdapat dalam Mazmur 27 ayat 7 sampai 14. Firman Tuhan berkata, "Dengarlah Tuhan seruan yang kusampaikan. Kasihanilah aku dan jawablah aku. Hatiku mengikuti firman-Mu. Carilah wajahku, maka wajah-Mu ku cari, ya Tuhan. Janganlah menyembunyikan wajah-Mu kepadaku. Janganlah menolak hamba-Mu ini dengan murka. Engkaulah pertolonganku. Janganlah membuang aku dan janganlah meninggalkan aku. Ya Allah, penyelamatku. Sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Tunjukkanlah jalan-Mu kepadaku ya Tuhan, dan tuntunlah aku di jalan yang rata oleh sebab seteruku. Janganlah menyerahkan aku kepada nafsu lawanku, sebab telah bangkit menyerang aku saksi-saksi dusta dan orang-orang yang bernafaskan kelaliman. Sesungguhnya aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang yang hidup. Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan." Saudara-saudara yang kekasih, demikianlah firman Tuhan yang telah kita baca dan dengarkan bersama-sama. Dan yang disebut berbahagia ialah kita yang senantiasa rindu dan mau memberi diri untuk mendengarkan firman Tuhan. Nantikanlah Tuhan. Tayani tupuang. Itulah tema dari bacaan kita pada saat ini. Saudara-saudara, menanti merupakan salah satu tugas yang membosankan, sekaligus mengasihkan dan menegangkan. Pemahaman seperti itulah yang kita renungkan sepanjang minggu ini, bergumul dalam penantian. Apakah yang dinantikan hari ini? Sebuah pertanyaan. Nantikanlah Tuhan. Yang lainnya itu hanya memuaskan keinginan-keinginan sesaat dan bukan yang paling utama dan terpenting dalam hidup ini. Pemazmur melalui pergumulannya di hadapan Tuhan bermohon, "Kasihanilah dan jawablah aku." Ternyata keluarga terdekat pun tidak selamanya dapat diandalkan. Ada yang sibuk mencari-cari kesalahan, bahkan ada mengkhianatinya. Hebatnya, ia tidak melakukan pembalasan atas provokasi dan kampanye hitam mereka. Dia hanya mempercayakan diri kepada Tuhan, sebab dengan cara itu ia merasakan dan mengalami kenyamanan dan kedamaian.
Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita semua sudah cukup lama disibukkan mengejar banyak hal yang sesungguhnya tidak terlalu perlu dalam hidup ini. Mungkin sudah ada orang-orang terkasih yang telah dikorbankan. Mereka kehilangan perhatian dengan alasan demi kepentingan masa depan orang banyak. Perlombaan dalam berbagai aspek kehidupan telah menguras pikiran dan perjuangan sudah maksimal, dan hidup bersama masih ada dan akan berkelanjutan. Kalau berhasil, justru tanggung jawab besar baru akan dimulai. Sebaliknya, yang belum berhasil, kepadanya masih terbuka lebar ladang-ladang baru sebagai medan pelayanan, pengabdian, dan perjuangan. Karena itu, saudara-saudara, tenangkanlah hati, pikiran, perasaan, keluarga, dan masyarakat, sebab adalah baik menantikan dengan diam pertolongan Tuhan. Ratapan 3 ayat 26. Kiranya Roh Kudus menuntun dan menyertai kita. Amin. Saudara-saudara, mari kita mengakhiri kebersamaan di pagi hari ini melalui renungan harian dan doa bersama. Kita berdoa. Seperti rusa yang merindukan air, ya Tuhan, begitupun jiwa kami senantiasa merindukan Tuhan. Kami merindukan tuntunan dan pemeliharaan Tuhan dalam sepanjang langkah kehidupan kami. Kami merindukan kuasa dan kasih Tuhan selalu nyata dalam kehidupan kami, memampukan kami, menghiburkan dan menguatkan kami untuk terus menjalani kehidupan ini, sehingga kami akan tetap senantiasa menanti dalam sebuah keyakinan iman bahwa kedatangan Yesus kali kedua, ya dan amin. Pagi hari ini, ya Tuhan, kami datang berdoa, menyerahkan seluruh hidup dan kehidupan yang Tuhan anugerahkan bagi kami, mengucap syukur atas segala hal yang Tuhan telah nyatakan dalam kehidupan kami, bersyukur atas segala suka dan duka kehidupan yang kami jalani, sebab di dalam semuanya itu Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Ya Tuhan, hamba-Mu datang mendoakan kehidupan jemaat Tuhan, berkati dan sertai langkah kehidupan mereka. Hamba-Mu datang mendoakan seluruh jemaat Tuhan yang merindukan kesembuhan, yang saat ini berada dalam kelemahan tubuh. Tuhan, berkati para medis, berkati obat-obatan, makanan, dan minuman, sehingga semua jemaat Tuhan dan orang-orang yang merindukan kesembuhan akan sembuh dalam kuasa dan kasih Tuhan. Berdoa untuk seluruh jemaat Tuhan dalam harapan dan kerinduan mereka, bahkan dalam pekerjaan yang mereka tekuni. Berkenanlah memberkati sehingga mereka boleh menikmati setiap hasil jeripaya dalam usaha dan pekerjaan mereka. Rencana untuk kehidupan yang lebih baik yang mereka rencangkan, Tuhan bukakan jalan. Berdoa untuk anak-anak anggota jemaat dalam kehidupan mereka, dalam pertumbuhan, dalam perjuangan mencari pendidikan, dalam kerinduan mencari pekerjaan di berbagai tempat. Tuhan hiburkan dan kuatkan mereka, sehingga mereka boleh bertumbuh dalam kasih Tuhan, mendapatkan pengetahuan dan kelak mendapatkan pekerjaan dimanapun Tuhan membawa mereka untuk menikmati anugerah kasih Tuhan. Bapa yang berada dalam kerajaan sorga, hamba-Mu juga datang mendoakan setiap pergumulan anggota jemaat, baik karena suami mereka, karena istri mereka, karena anak cucu mereka. Tuhan tolong, Tuhan bukakan jalan, Tuhan tunjukkan jalan, sehingga pergumulan-pergumulan mereka boleh selesai dalam rancangan kasih Tuhan. Berdoa untuk rencana pembangunan pastori Jemaat Efrata Bontang. Bukakanlah jalan, tolonglah kami ya Tuhan, dan kami mohon kiranya Tuhan berkenan mencukupkan keperluan dalam rencana pembangunan pastori,
sehingga kelak akan terbangun dengan baik dan boleh selesai dengan baik, yang di dalamnya para hamba-hamba Tuhan menaikkan doa syafaat dan menata pelayanan di tengah-tengah persekutuan jemaat. Berkati kegiatan jemaat yang akan dilakukan dalam sepanjang minggu ini. Berkati perkunjungan majelis gereja di semua sektor, dalam kerinduan, dalam perjumpaan mengakhiri tahun untuk bersekutu dengan seluruh jemaat Tuhan. Anugerahkanlah kesehatan dan kekuatan bagi kami semua, baik majelis gereja yang melaksanakan perkunjungan dan juga anggota jemaat yang dikunjungi, sehingga kami semua akan tetap sehat dan kuat. Jauhkan kami dari segala paparan virus corona ya Allah, sehingga dalam melakukan aktivitas kami dalam berbagai hal boleh terlaksana dalam keadaan kuat dan sehat. Pulihkan bangsa dan negara kami, dunia ini, dari wabah COVID-19 ya Tuhan. Bapa yang berada dalam kerajaan surga, kami juga memohon kiranya Tuhan memberkati pesta demokrasi yang akan dilaksanakan pada tanggal 9. Dalam pemilihan kepala daerah, Tuhan tolong kami, dan secara khusus dalam pemilihan kepala daerah di Kota Bontang, Tuhan memberkati sehingga semuanya boleh berjalan dengan baik, dan kami akan memberikan hak suara kami untuk memilih orang-orang yang Tuhan akan tetapkan menjadi pelayan di tengah-tengah masyarakat. Bapa yang berada dalam kerajaan surga, kehidupan kami dalam sepanjang hari ini kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Sertai dan pimpinlah kami ya Tuhan. Ini doa kami, ungkapan syukur dan permohonan kami. Ampuni dosa kami, dengarkan kami yang datang kepadamu. Di dalam anak Yesus Kristus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin.